Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 kita diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata CGP Angkatan 11 atas nama Ibu Tri Utami, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Kedua, salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat kelak, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Kami sebagai pembawa acara perkenankanlah membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Acara pembukaan, 2. Sambutan ketua kelompok belajar gugus kantin, 3. Acara inti, 4. Tanya jawab, 5. Refleksi, dan yang terakhir adalah acara ke-6 penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan ketua kelompok belajar gugus kantil akan disampaikan oleh Ibu Suparni SPD AUD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pendiri bersama kami semua yang pada saat ini belum hadir, yang saya hormati pengurus gugus kantil yang pada saat ini alhamdulillah bisa berkumpul semua. Mudah-mudahan dari kepala TK beserta gurunya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara rutin, yaitu pertemuan gugus kantil, dan sekaligus akan menyampaikan masalah diseminasi, yaitu modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Tri Utami, Sarjana Pendidikan, karena beliau adalah CGP angkatan kedua di Kabupaten Kebumen. Oh, angkatan 11, mohon maaf. Saya kira angkanya lumbawi 2. Angkatan 11. Terima kasih sekali kepada semua anggota gugus kantil yang hari ini bisa
kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini akan saya sampaikan yaitu masalah CGP angkatan ke-11 yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan budaya positif, yaitu yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Tri Utami, Sarjana Pendidikan yang sudah menjadi CGP yang hebat. Untuk ke depan mudah-mudahan yang lain nanti akan bisa mengikuti CBG yang angkatan selanjutnya, dan semoga di gugus kantil ini semuanya kegiatan pada ajaran baru ini karena sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Monggo untuk masing-masing lembaga, karena kita selaku guru khususnya yang sudah melaksanakan kegiatan kurikulum Merdeka, mudah-mudahan nanti yang sudah bisa melaksanakan itu bisa untuk memotivasi, mendorong rekan-rekan yang masih belum ikut, dan mudah-mudahan yang sudah nanti bisa untuk menjadi percontohan dari teman-teman guru yang mana nanti banyak sekali mungkin kegiatan dan ada juga bantuannya. Jadi nanti lembaganya tambah baik, sudah ada POP, ketambahan dari CGP-nya sudah jalan, jadi banyak sekali nanti bantuannya, mungkin dari bantuan fisik dan non fisik, termasuk nanti alat-alatnya juga dibantu oleh pemerintah. Mudah-mudahan untuk ke depan dari lembaga-lembaga yang lain bisa menjadi seperti Ibu Tri Utami khususnya. Jadi saya mohon kepada teman-teman guru yang masih muda, monggo untuk semangat lebih maju, untuk semangat lebih kreatif, karena kita selaku orang yang usianya sudah berusia tua dan IT-nya juga belum begitu baik, maka nanti setelah ada teman kita CGP-nya sudah selesai, akhirnya yang lain bisa menyusul lulus lagi. Mudah-mudahan untuk gugus kantil nanti jadi tambah lebih semangat lagi. Mudah-mudahan dari gugus kantil ini nanti, karena masih banyak sekali generasi muda yang akan melanjutkan untuk perjuangan menjadi seorang guru dan guru CGP. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila dari saya banyak tutur kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara dulu. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua Kelompok Belajar Gugus Kantil. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pesan-pesan yang beliau sampaikan. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti diseminasi budaya positif, akan disampaikan CGP Angkatan 11 Ibu Tri Utami SPD AUD. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semangat ibu-ibu untuk kegiatan hari ini. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ketua Kelompok Belajar Kantil, yang kami hormati Kepala TK Pengelola PAUD Gugus Kantil, yang kami hormati pula seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Bersyukur alhamdulillah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat semangat dan nikmat sehatnya nih untuk kita, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam agenda rutin kegiatan Gugus Kantil, yang mana nanti di sini akan saya isi dengan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Salawat serta salam kalau mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang nantinya mendapat syafaat yaumul qiyamah. Allahumma Amin. amin. Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan semua terkait selain dengan kegiatan rutin kita, kegiatan khusus nih. Untuk acara khusus kali ini saya isi khusus dengan kegiatan terkait dengan aksi nyata saya terkait dengan tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat seperti itu. Apabila jenengan mungkin sudah pernah mendengar, ya akan lebih memantapkan lagi. Dan insya Allah materi ini adalah materi yang mungkin baru didapat ketika menjadi calon guru penggerak ataupun mungkin sekolah penggerak. Jadi sama yang seperti disampaikan dari Ibu Ketua tadi, harapannya nanti akan muncul calon guru penggerak yang lain seperti itu. Semangat Ibu yang kemarin masih belum lulus ya. Tahun depan kalau ada lowongan lagi, ada formasi lagi, maju terus seperti itu. Ibaratnya ini benar-benar sebagai pengalaman yang luar biasa nih, terkait dengan ilmu, yang terkait dengan pola pikir kita itu benar-benar jadi berubah sekali seperti itu nih. Harapannya nanti ketika saya menyampaikan materi, kita sambil merefleksi apakah saya sudah sesuai dengan pengalaman saya di sekolah atau belum, seperti itu nih. Jadi di sini nanti kita akan belajar bersama. Harapannya nanti kita semuanya benar-benar bisa masuk ke dalam materi ini seperti itu nih. Langsung saja untuk kegiatan hari ini yang akan saya sampaikan terkait dengan diseminasi. Mungkin bahasa diseminasi masih asing ya Bu ya. Ya, diseminasi itu sebenarnya sama seperti kita mungkin ada narasumber menyampaikan informasi. Itu penyampaian informasi kepada individu atau suatu kelompok yang harapannya nanti informasi tersebut akan menimbulkan kesadaran dalam dirinya, sehingga nanti akan menerapkan di lingkungannya masing-masing seperti itu. Sebenarnya untuk tema budaya positif ini adalah yang terpenting kita bisa menerapkan di lembaga kita masing-masing dulu, baru nanti kita menyebarluaskan ke lembaga yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan ini secara tidak langsung nanti juga bisa berimbas
ke lembaga-lembaga lain ya, karena ini kelompoknya adalah kelompok belajar khusus seperti itu ya. Langsung saja. Nah, adapun tujuan kegiatan ini nantinya kita akan memahami konsep daripada budaya positif bagi seluruh warga sekolah dan rekan-rekan guru yang lain. Nanti kita harapannya bisa memahami apa sih itu budaya positif dan kedepannya bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Kita sebagai pendidik inginnya memotivasi murid untuk menjadi murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Kemudian tujuan yang ketiga agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi kita harus tahu dulu tujuan yang mempelajari ini sebenarnya apa sebetulnya. Ketika kita tahu segala sesuatu, kita punya tujuan, insya Allah nanti akan lebih mudah dalam mencapainya. Ini tujuannya. Kita sebagai pendidik memahami konsep budaya positif, kemudian kita juga bisa memotivasi murid untuk berkarakter baik. Di antaranya ada disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita butuh kesepakatan belajar ya. Dalam arti nanti biar kegiatan ini berjalan dengan kondusif, lancar, dengan tepat selesai dengan tepat waktu dan menghasilkan hasil yang positif seperti itu. Di antaranya hadir seutuhnya itu istilahnya ya fokus ya. Dengan mungkin yang masih punya pikiran yang di luar mungkin ada kegiatan lain ya, untuk saat ini bisa fokus sebentar dan seutuhnya jiwa raga bismillah kegiatan untuk mencari ilmu. Kemudian semua peserta berperan aktif. Harapannya nanti juga akan dengan bisa berperan aktif. Ketika mungkin nanti ada pertanyaan seperti itu silakan dijawab. Ketika mungkin ada hal-hal yang masih kurang pas bisa ada tambahan. Kemudian mendengarkan jika ada yang sedang berbicara. Kita bergantian ketika mungkin panjenengan nanti mengendali untuk menyampaikan sesuatu. Dari kesepakatan belajar yang saya tawarkan ini, apakah ada tambahan lagi misalnya? Cukup? Ya, setuju nggih? Alhamdulillah, berarti acara hari ini semoga berjalan dengan lancar. Nah, untuk alur kegiatannya ada pembukaan tadi sudah nggih, ada sambutan dari ketua gugus dan juga sudah, dan pemaparan materi dari saya kurang lebih 30 menit. Ada sesi tanya jawab, silakan nanti menyimak sambil menyiapkan pertanyaan, ada 5 menit. Kemudian ada refleksi kegiatan 10 menit dan penutup 2 menit. Nah, apa yang akan kita pelajari? Ternyata banyak sekali ini. Di antaranya ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Nanti kita juga akan belajar tentang teori motivasi, kemudian tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restribusi. Pertanyaan saya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini panjenengan yang sudah mempelajari yang mana? Atau minimal pernah mendengar? Ayo, belum pernah mendengar? Apalagi mempelajari ini, berarti benar-benar ilmu yang ada di calon guru penggerak atau sekolah penggerak itu adalah ilmu yang benar-benar khusus, benar-benar baru. Dan ini kalau kita benar-benar menguasainya, insya Allah akan berdampak besar, khususnya bagi lembaga, nanti umumnya bagi lembaga di sekitar seperti itu. Ya, kita memasuki ke materi yang pertama. Tapi sebelumnya di sini saya punya pertanyaan pemancing. Tolong nanti dijawab boleh secara klasikal. Apakah semua murid di sekolah Anda sudah tertib? Belum. Belum. Nah, dengan cara apa Anda menertibkan murid-murid Anda
sekolah. Kalau belum tertib biasanya jenengan menertibkannya dengan cara apa? Dengan cara tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. Ya, SBK ya. Terus ada lagi? Menyanyi. Itu karena kita taman kanak-kanak ya. Alhamdulillah. Terus masih ada yang belum tertib. Masa jaminan langsung itu semua ya berarti hebat. Iya. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda selama ini menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Kasus-kasus yang terjadi di sekolah kan banyaknya bukan hanya karena anak tidak tertib, mungkin anak yang suka berebut, anak yang malas berangkat sekolah, yang masih ditunggu itu biasanya dengan menyelesaikan kasus-kasus itu dengan cara apa? Pendekatan sama anak, bagus, pinter. Ada yang lain? Pendekatan dengan orang tua. Pendekatan dengan orang tua. Nah, ini adalah sekelumit contoh pertanyaan kecil yang nanti jawabannya akan berada di dalam materi ini. Jadi sambil mengikuti silakan merefleksikan apa selama ini yang saya lakukan itu sudah sesuai atau belum saya sebagai pendidik. Jangan-jangan saya salah langkah dalam mendisiplinkan anak seperti itu, ya. Jadi mari saling merefleksi diri dan merubah peran kita menjadi lebih baik. Kita masuk ke materi disiplin positif. Dari kata disiplin positif, kira-kira menurut jenengan itu apa ya artinya? Disiplin positif adalah merupakan tingkah laku kita sehari-hari dengan jujur, disiplin. Ya, berarti itu jujur disiplin adalah sikap yang bagaimana? Baik atau bukan? Baik. Nah, disiplin positif itu merupakan budaya positif yang bertujuan agar terbentuk orang yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan belajar sepanjang hayat. Intinya di sini adalah kebiasaan baik, ya, yang kita lakukan setiap hari. Karakter baik yang kita lakukan setiap hari. Sebelum kita memulai kepada murid, berarti kita terlebih dahulu harus dari diri kita sendiri. Yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai baik yang diyakini sebagai wujud tanggung jawab dan menghargai diri. Jadi nilai-nilai kebajikan ya sama dengan nilai-nilai kebaikan. Jujur, nilai baik apa bukan? Baik. Mencuri. Nah, jenengan yakin kalau nilai jujur adalah nilai baik, berarti saya akan melakukan jujur daripada berbohong. Nah, seperti itu, ya itu nanti sebagai rasa tanggung jawab. Oh iya, saya menyadari kalau jujur itu adalah perbuatan yang baik. Nah, nanti ketika jenengan bisa memiliki karakter itu, berarti secara tidak langsung jenengan sudah mengangkat harga diri panjenengan seperti itu, oke? Nah, itu disiplin sosial, kebiasaan dari. Nah, dalam melakukan budaya positif atau disiplin positif itu dipengaruhi ada dua teori. Yang pertama adalah teori kontrol. Kita mau berbuat baik atau tidak, yang mengontrol siapa, Bu? Diri sendiri kan, bukan orang lain. Kita sudah tahu bahwa berbohong itu tidak baik kan, berarti kita yang harus mengontrol. Tidak, saya tidak mau berbohong, karena ini tidak baik, seperti itu. Nah, pada dasarnya ketika seorang murid itu manut misalnya, tapi karena paksaan dari gurunya, ya, manut disiplin, tapi karena paksaan dari gurunya, itu bukan hal yang baik, itu belum tepat. Karena yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah kita mempunyai karakter baik, tapi benar-benar dari diri kita sendiri, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan karena dipaksa oleh gurunya, bukan karena diberi ditakut-takuti oleh gurunya, seperti itu. Kemudian juga bukan karena kita sering dikritik
terus mungkin ada salah satu teman guru sering kritik, akhirnya kan ya rikung deh. Bukan karena itu juga, berarti itu belum muncul dari diri sendiri. Kemudian juga karena bukan diberi bujukan hadiah. Besok kalau kamu bisa berangkat haji dari apa, itu juga berarti belum menerapkan disiplin positif. Nah, sekarang terkait dengan teori motivasi apa? Nah, jenengan misalnya saya tanya, ketika jenengan berangkat ke sekolah pagi, motivasinya itu apa, Bu? Semangat untuk bertemu anak-anak, karena punya rasa apa? Semangat tanggung jawab, bukan karena menghindari hukuman. Misalnya nih, ada itu dari pengawas, bukan? Bukan karena ingin mendapatkan imbalan dari kepala sekolah. Saya berangkat kasih terus supaya nanti saya di akhir semester dapat insentif atau dapat imbalan dari kepala sekolah. Bukan, jadi benar-benar dari dalam diri sendiri. Rasa tanggung jawab. Saya percaya bahwa ketika saya berangkat kasih itu karena tanggung jawab pekerjaan saya. Begitu, berarti panjenengan sudah mempunyai motivasi intuisi. Nah, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, itu motivasi intuisi. Jadi dengan berbuat atas dasar kesadaran, bukan karena takut, bukan karena mau diberi imbalan, bukan karena ancaman. Gitu, ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini biasanya jika ada murid yang tidak disiplin, tadi kan sudah ada pertanyaan depan, di antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan, kira-kira yang pernah jenengan lakukan yang mana? Misal ada anak yang tidak mengerjakan PR, kalau di SD, kalau di TK mungkin ya tidak tertib di kelas, biasanya jenengan memberikan apa ke muridnya? Kalau bisa itu konsekuensi, jenengan apa biasanya? kalau tidak mau memotong buku di rumah, di sekolah, apapun dipotong sama guru, akhirnya dia mau memotong di rumah. Seperti itu berarti sudah termasuk bijaksana, seperti itu, bukan termasuk hukuman, bukan termasuk konsekuensi. Jenengan sudah paham belum perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, biasanya ini kalau hukuman itu menyakitkan, Bu. Jadi misalnya ya, kalau dulu mungkin kalau tidak mengerjakan PR disuruh berdiri, itu termasuk hukuman karena menyakitkan, membuat malu, dan ini tidak diajukan karena bahayanya nanti selain anak sakit secara fisik juga menimbulkan trauma batin. Insya Allah di TK tidak melakukan hukuman, apalagi sampai ke fisik. Insya Allah tidak, tapi mungkin hati-hati dengan peraturan kita seperti itu. Mungkin minimnya kita selama ini sering melakukan konsekuensi. Misalnya, jujur apa jujur nih, kalau tidak tertib nanti tidak boleh istirahat, misalnya, ya apa tidak, Bu? Oh, duduk di luar malah. Iya, nurun. Nah, itu kan berarti tujuannya apa, Bu? Jenengan menyuruh anak itu duduk di luar. Ya tujuannya biar anteng saja. Oh, biar anteng saja seperti itu. Selalu mengganggu teman. Selalu mengganggu teman. Ya. Tapi jenengan memberikan arahan tidak ke anak itu. Ibaratnya sikap itu baik apa tidak seperti itu. Ya. Itu konsekuensi. Ya. Apa ya? Juga harus diminimalisirkan seperti itu. Memang kalau konsekuensi itu tujuannya untuk menyadarkan murid dari kesalahannya. Bedanya dengan hukuman tadi, kalau hukuman itu belum ada kesepakatan dengan murid, tapi kalau konsekuensi itu biasanya nanti begini ya, kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, pulangnya siang, itu sudah diumumkan dulu. Dan besok harinya mungkin ada yang tidak mengerjakan tugas, itu konsekuensinya apa kemarin seperti itu. Jadi disampaikan dulu, beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu misal terlambat, langsung buka sepatunya keliling lapangan, misal kayak gitu, itu namanya hukuman, ya.
ketika ada anak yang tertib banget, yang manut banget, jenengan pernah tidak memberikan penghargaan? Pernah. Berupa apa Bu? Pujian, terus barang mungkin seperti itu ya. Dan ini juga penghargaan itu ternyata termasuk hukuman. Karena apa? Akan menimbulkan ketergantungan. Belum tentu dia melakukan itu karena dari motivasi dari dalam, tapi karena oh iya nyokan jadi bu guru yang makanya kasih terus mau nilai dia ngasih dur seperti itu, mau dikasih es krim itu sama saja termasuk hukuman halus. Tujuannya tidak untuk menimbulkan motivasi dari dalam anak. Jadi penghargaan yang sebenarnya itu bagaimana? Perasaan bahagia ketika seorang murid berhasil mempelajari suatu keterampilan berdasarkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi misalnya seorang murid kok bisa melakukan sesuatu dan senang, itu sudah termasuk penghargaan buat dirinya. Iya, bisa ternyata ini membuat recehan sendiri. Itu tidak harus nanti kalau kamu selesai membuat recehan ini nanti guru beri es krim ya. Tidak harus begitu. Justru nanti ketika selanjutnya itu akan ketergantungan. Ya, saya mau membuat itu lagi lah, mengerjakan tugas dengan selesai lagi lah, karena nanti sama guru dikasih penghargaan, dikasih hadiah jangan gitu kan. Itu ternyata belum cara efektif dalam mendisiplinkan. Sampai sini paham Ibu? Insyaallah. Nah, kita sebagai pendidik itu ternyata memiliki posisi kontrol. Nah, mari kita merefleksikan bersama-sama. Selama ini kita sebagai pendidik berada di posisi kontrol mana sebenarnya? Di sini ada posisi kontrol penghukum, ya langsung tadi seperti tadi ketika ada murid tidak tertib itu langsung menghukum. Biasanya penghukum itu suaranya marah-marah nih, menakutkan. Jenengan seperti itu apa tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah. Kemudian ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut, jadi tidak marah-marah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Misalnya, ayo, mainannya dulu rusak. Nanti bagaimana kalau bapak mau? Suaranya kan lembut ya, tapi membuat anak merasa bersalah. Iya, jelas seperti itu apa tidak? Kadang-kadang berarti kita sambil merefleksi, berarti selama ini saya belum tepat. Dan nanti yang tepat bagaimana nanti saya akan sampaikan. Kemudian posisi teman, kamu, nenek, dari guru dirusak. Jadi kita komunikasi seperti dengan teman, bukan seperti guru dan murid. Yo, ganti ya, jelek gitu. Itu juga belum tepat. Ada lagi posisi pemantau. Posisi pemantau ini hanya mengawasi dengan berdasarkan peraturan dan asosiasinya. Ayo, kalau masuk ke misalnya, ayo peraturan kita apa? Kalau pagi masuk jam berapa? Diingat-ingatkan aturan-aturannya, kayak gitu dipantau dong. Terus kalau waktunya belajar di kelas bagaimana? Kalau habis bermain, mainannya jam makan, itu fungsi pemantau. Kita seperti itu? Iya. Nah, ini posisi yang paling bijaksana, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling bijaksana ketika kita menyelesaikan masalah bersama murid. Di sini guru tidak menyalahkan murid, ya, tapi membimbing murid untuk mencari solusi sendiri. Harapannya di posisi manajer ini nanti akan muncul motivasi intrinsik dari diri anak seperti itu, ya. Jadi ini nanti ada alurnya. Jadi ketika murid berbuat sesuatu kesalahan,
itu tidak langsung kita marahi apalagi beri hukuman, itu tidak. Bahkan kesalahannya pun tidak disalahkan seperti itu. Nanti ada alurnya. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, biasanya seseorang melakukan hal buruk itu karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, di sini ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Itu contohnya kalau sedang dengan lakukan makan minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Mungkin seorang pencuri, ya karena dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan, ya kan, hingga melakukan itu. Nah, kita mungkin kembali lagi ke murid kita. Mungkin ada temperamen murid yang suka marah-marah di kelas, menggunakan kalimat kasar, kata kasar ketika berbicara. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada mungkin lagi ada murid yang aktif sekali. Nah, itu mungkin kegiatan perhatiannya kurang. Mungkin itu karena ingin diakui penguasaan, ingin diperhatikan lah ya. Kalau ada murid sabar kan berarti ingin diperhatikan seperti itu kan. Itu mungkin karena ada kebutuhan pengakuan, penguasaan yang tidak terpenuhi. Seperti itu juga dengan kebutuhan kebebasan. Mungkin ada anak yang senang masih suka bermain di luar. Itu mungkin karena kebutuhan kesenangannya kurang. Mungkin di rumah terus ya, tidak pernah bermain keluar, jadi belum puas dengan kesenangannya itu kebebasan. Jadi ketika di sekolahan waktunya belajar di dalam, anak itu asik di luar. Itu mungkin karena kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kita sebagai pendidik harus jeli ketika seorang murid melakukan perbuatan yang tidak baik, kira-kira sikapnya apa ya? Itu harus dianalisis dulu. Jangan langsung disalahkan dengan sikapnya yang kurang baik. Nah, dari yang saya sampaikan lagi, ternyata untuk mendisiplinkan anak dengan hukuman salah, dengan konsekuensi belum tepat, dengan penghargaan belum tepat. Kira-kira sih pakai apa ya? Begitu nih. Nah, coba kita mulai sekarang menggunakan langkah ini. Namanya keyakinan kelas. Kita dari lingkup terkecil dulu, yaitu kelas. Nanti kalau sudah berhasil lingkup besar, keyakinan sekolah seperti itu. Ya? Nah, keyakinan itu apa? Keyakinan itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Kalau keyakinan sekolah berarti disepakati bersama oleh warga sekolah, seperti itu, untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi karena keyakinan kelas. Apa jenengan sudah melakukan itu? Biasanya jenengan kalau mendisiplinkan anak itu dengan aturan, peraturan, atau dengan keyakinan? Peraturan. Bedanya apa? Sudah paham apa belum? Belum. Peraturan itu biasanya yang membuat itu guru, murid hanya tahu dan disuruh menyesuaikan, harus berperilaku sesuai dengan aturan. Timbanya nanti ketika tidak sesuai aturan, nanti akan ada hukuman lah, konsekuensi lah, dan sebagainya. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dari kesepakatan kelas bersama-sama. Jadi ide-ide yang muncul itu dari guru dan murid. Murid diajak bersama, misalnya, ayo anak-anak, biar nanti belajarnya selesai tepat waktu, kita harus bagaimana belajarnya? Misalnya apa? Jangan bermain sendiri, fokus misalnya gitu ya. Kemudian tidak berebut, bisa. Nah, jangan, tidak, itu kan masih kalimat negatif ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita buat menjadi kalimat
positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana kira-kira? Buang sampah di tempatnya 100. Terus apalagi ini contohnya punya saya kemarin yang sudah dibuat. Nah ini, jangan terlambat berangkat sekolah. Kira-kira kalimat positifnya bagaimana? Berangkat sekolah tepat waktu. Kemudian jangan berebut, bermain bersama. Kalimatnya panjang apa pendek Bu? Singkat? Pendek ya, singkat supaya indah, supaya mudah dipahami oleh anak. Pertama mungkin anak akan melontarkan dengan kalimatnya. Nah tugasnya guru di sini adalah merubah kalimat itu menjadi kalimat yang halus, positif dan berisi supaya mudah diingat oleh anak. Kemudian lagi mungkin ada jangan makan sambil berdiri. Kalimat positifnya makan sambil duduk. Pintar. Ada lagi mungkin jangan apa ya? Jangan menaruh barang sembarangan. Letakkan barang di tempatnya. Iya seperti itu. Itu contoh membuat kalimat keyakinan kelas. Insya Allah nanti dengan murid bisa ya Bu ya. Jadi biasakan sebelum jenengan memulai kegiatan, mulai belajar, itu buat kesepakatan kelas dulu bersama muridnya. Jadi nanti itu kan kesepakatan yang dilontarkan dari murid, secara tidak langsung itu adalah ide dari murid ya. Terus saya tidak langsung juga murid akan mengena aja, ingat tadi. Oh iya, aku kalau lagi belajar harus fokus. Aku kalau sedang bermain bersama teman harus bermain bersama, kayak gitu misalnya seperti itu. Nah, langkah-langkah keyakinan kelas tadi sudah saya singgung, berdiskusi mewujudkan peraturan yang perlu ditaati dengan warga sekolah atau dengan murid tadi. Ayo kalau kita bikin kesepakatan nih tentang aturan bermain misalnya gitu kan tadi. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat positif, karena tuh banyak kali itu kita lebih mudah menggunakan kalimat negatif ya. Jadi kita berhalus dengan kalimat positif. Kemudian mencarikan peraturan-peraturan yang nilai kebajikan. Misalnya tadi jangan membuang sampah sembarangan, menjadi kalimat positifnya buanglah sampah di tempatnya. Tujuan atau nilai kebaikannya kira-kira yang ingin kita capai apa Bu? Ya, kebersihan. Anak bisa menjaga kebersihan, disiplin, kemudian juga peduli terhadap lingkungan. Kita harus pandai juga ini menganalisis nilai kebaikan apa yang akan kita tanamkan ke anak supaya itu menjadi karakter anak nantinya, ya Bu. Jadi setelah kalimat positif, nanti kira-kira ini misalnya jangan terlambat. Tadi positifnya adalah berangkat tepat waktu. Kira-kira yang akan kita ajarkan nilai kebajikan apa ke anak itu? Disiplin. Ya, kita akan mengajarkan anak itu disiplin. Harapannya anak mempunyai karakter disiplin sampai nanti tua. Itu kalau tidak berteriak di dalam kelas, Tidak bertanya di dalam kelas. Itu kalian positifnya apa kira-kira Bu? Ketawa lembut. Berkata dengan sopan, bisa nilai kebajikannya. kalau menerapkan itu kepada anak susah. Nah itu Selalu susahnya itu. berteriak. Iya, suasana itu biasanya dilakukan hanya 1-2 anak atau sekelas Bu. 1-2 anak apa sekelas? Terkadang kalau satu anak itu nanti jadi semuanya itu semua. Nah berarti mungkin nanti jenengan di situ harus menguatkan lagi keyakinan kelasnya. Mungkin jenengan sudah praktek belum tentang keyakinan kelas? Belum ya? Belum kan? Pakai aturan ya. Jangan aturannya kalau belajar jangan berisik gitu kan aturan mungkin ya. Nanti buat kesepakatan dulu. Jadi kalau kita belajar jangan berisik atau menggunakan bahasa yang sopan, yang didengar. Nilai kebajikan yang mungkin kita akan menanamkan sikap sopan santun dalam berbicara seperti itu. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Ya.
Semuanya harus terlibat, tidak hanya guru, murid, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Kira-kira keyakinan sudah terbentuk ini berhasil apa tidak? Kalau tidak, ya itu tadi mungkin belum berhasil ya Bu Yuni. Bisa nanti dicarikan keyakinan kelas yang lain seperti itu. Nah, selain dengan keyakinan kelas, kita juga bisa mengatasi disiplin anak dengan segitiga restitusi. Segitiga apa Bu? Restitusi. Sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum. Ini tadi biasanya langkah ini dilaksanakan oleh tadi posisi kontrol apa Bu? Yang paling bagus, yang paling bijaksana? Manajer. Ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik bagi muridnya untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya ya gawe murid jadi menyadari kesalahannya seperti itu. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kolaborasi, jadi tidak dibiarkan menyelesaikan sendiri, tapi dipanggil mungkin. Tadi Bu Guru melihat Mas Azlan berebut mainan, misalnya. Itu tanya dulu, nanti ada langkah-langkahnya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tidak merasa salah terus, nanti malah menjadi orang yang berpikir positif dari belajar dari kesalahannya seperti itu ya. Tekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya Bu. Ya, mungkin sebenarnya kita selama ini sebagai guru PAUD sudah melaksanakan ini, tapi mungkin kita tidak menyadarinya, atau mungkin secara bahasa atau urutan itu belum sesuai. Nah, 3 tahapan segitiga restitusi ini adalah: 1, menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya ketika anak berebut atau berkelahi dengan melawan, itu kita tidak menyalahkan dengan dia mungkin melawan, tapi ya memang kalau kita disakiti, kita akan melakukan hal baik untuk melindungi diri kita, bisa seperti itu. Kemudian ada tahapan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita cari tahu dulu, kita tanya dulu, alasannya melakukan itu apa? Mesti semua perbuatan ada alasannya atau belakangnya ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu memotivasi secara internal dengan menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya. Misalnya dengan menanyakan kepada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Jadi orang yang jujur Bu, misalnya. Kalau mungkin dengan menanyakan lagi, kamu ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Begitu. Jadi diingatkan. Ini tahapan segitiga restitusi. Ada apa saja Bu? Pertama, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini lebih lengkapnya, contoh kalimatnya begini: ketika kita menstabilkan identitas, mungkin kita dari kasus mungkin anak berebut mainan misalnya, terus kemudian mereka berkelahi misalnya itu ya. Pertama, kalau anak TK itu biasanya langsung ditangani tempat atau di itu berdua di mana di ruangan kayak gitu. Kalau mungkin di SD SMP ada BK ya.
Nah itu yang menangani khusus seperti itu. Kalau kita ya terjun langsung kan. Nah itu menstabil tadi tes misalnya, oh Mbak Sofi berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita tidak menyalahkan perbuatan itu, tapi kita mewajarkan. Tapi bukan berarti mewajarkan bahwa itu benar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita melakukan kesalahan ya begitulah. Tidak ada manusia sempurna. Jadi merasa diampuni. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh kalimatnya. Jangan khawatir, kita bisa menyelesaikan ini. Misalnya lagi. Nah, Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira kalau kalimatnya begitu, anak tenang apa tidak ya Bu ya mendengarnya? Tenang kan? Nah ini kita stabilkan dulu identitasnya, buat anak tenang dulu. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, ya. Misalnya dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi menggali alasan kenapa anak itu melakukan perbuatan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dia misalnya bermain, dia berusaha tetap pertahankan mainannya kan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah ini sikap yang baru, solusinya apa? Tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas kita? Ngelimakan aturannya apa sih, kesepakatannya gitu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nanti sikap itu. Misalnya ketika tidak mau belajar, kamu tahu tidak artinya apa pentingnya belajar buat kita? Kita akan diyakinkan lagi. Nilai-nilai apa yang akan disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kira-kira kalau kamu melakukan hal seperti ini, kelas kita jadi bagaimana? Nah, mau seperti apa? Kamu mau jadi anak seperti apa sih? Apa kamu mau jadi anak yang seperti ini, temperamennya keras, misalnya, apa mau berubah jadi baik? Mau jadi anak yang sopan pun. Nah, kalau jadi anak yang sopan, besok kalau berbicara dengan guru harus bagaimana? Jadi sepertinya kita sudah melakukan ya Bu ya. Iya, berarti kita sudah di posisi kontrol manager. Cuma kadang mungkin kita juga kurang mengontrol ya. Jadi kita kadang menjadi posisi tadi menyalahkan apa yang dia. Nah, oh ternyata sudah selesai Bu materi kita hari ini. Singkat, padat dan jelas. Nanti kalau misalnya ada waktu yang lebih banyak akan saya beri contoh peristiwanya atau kasus-kasusnya. Misalnya itu, coba tadi. Nah, tadi kan sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba, nah, tolong dijawab boleh serpak atau personal. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan. Ya, dalam arti tujuannya adalah supaya anak itu menyadari kesalahannya. Mungkin dengan mengulang-ulang kalimat itu nanti dia akan sadar. Besok tidak akan menulis. Terapi. Ini termasuk fisik tidak Bu? Fisik. Menulis. Bukan yang bukan orang menulis.
Siapa yang berpendapat bahwa ini adalah hukuman? Aku ora lah. Yang berpendapat ini adalah konsekuensi? Iya, ini adalah konsekuensi. Jadi ketika anak terlambat, ya konsekuensinya nanti menulis saya tidak akan terlambat. Saya bisa aman. Nih, lagi contoh saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya, sesuai dengan perbuatan kesalahan yang dilakukan dulu nih. Murid diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker. Iya, paham ya? Nah, itu contohnya kita. Jadi kita harus menghapus kebiasaan itu. Untuk sesi selanjutnya, sesi ada yang jawab? Silakan yang mau bertanya 1-2 bertanya sambil menunggu ini saya mencari. Oke Bu, saya mau bertanya ya, antara konsekuensi dengan hukuman. Menurut saya kalau konsekuensi kan kita membuat aturan di kelas dulu, baru dilaksanakan sama murid. Kalau hukuman kan secara langsung. Nah itu bedanya yang lebih menonjol itu apa? Hukuman dan konsekuensi bukan kesepakatan ya. Ya kalau hukuman tadi lebih kepada ini satu arah terjadi secara tiba-tiba, jadi anak itu tidak tahu kalau nanti misal tiba-tiba disuruh push up kayak gitu, itu tidak tahu. Jadi misal terlambat tadi disuruh, itu langsung dari jauh ya sudah secara mungkin gurunya juga beda cara perlakuannya, mungkin lebih ke kalau kita marah ya suaranya keras seperti itu mungkin ya. Nah itu secara penyampaian pun tidak nyaman di telinga anak, kemudian secara fisik itu menyakitkan dan terjadinya secara spontan tiba-tiba, itu hukumannya seperti itu dan menimbulkan trauma atau sakit hati yang. Nah sedangkan ketika konsekuensi itu lebih kepada ingin membuat orang anak itu sadar loh bahwa kamu dengan terlambat terus kira-kira kamu itu akan bagaimana, ketinggalan kegiatan, ketinggalan pelajaran atau bagaimana. Tapi sudah terjadi perbincangan dulu sebelumnya mungkin di kelas, mungkin karena anak itu sering terlambat, buatlah konsekuensi. Bagi siapa nanti yang terlambat, maka konsekuensinya adalah menulis seperti itu tadi. Atau mungkin bagi siapa yang membuat temannya nangis akan menulis astagfirullah 100 kali. Ya kan? Selain itu bermanfaat ucapan astagfirullah kan ya ada manfaatnya ya. Itu nanti kan lama-lama anak yalah bismillah nggak akan menyakiti teman seperti itu. Mungkin begitu Bu. Jadi ada kesepakatan, ada omong-omongan dulu. Berarti ada aturan yang kesepakatan kelas dulu baru Iya. dilaksanakan seperti itu ya. Iya. Untuk Bagi yang melanggar, tapi konsekuensi itu diberikan bagi yang melanggar, bagi yang tidak. Dan dengan tadi kesepakatan kelas, harapannya karena kita sudah kesepakatan ini dibuat oleh bersama, jadi tidak ada anak yang melanggar itu seperti itu. Iya. Ya. Ada lagi? Saya Bu. Iya. Bu Ana, bagaimana? Iya. Bagaimana tindakan selanjutnya jika sudah dibentuk kesepakatan di dalam kelas, tetapi masih ada murid yang belum tertib? Itu kira-kira gimana ya Bu? Oh, sudah ada kesepakatan, tapi anak itu belum tertib. Banyak apa sedikit apa semuanya? Ya tidak semuanya, tapi Berarti dengan harus menjadi ini posisi kontrol manajer tadi, menggunakan langkah-langkah restitusi itu lebih digali lagi lah. Kenapa jane kok telat terus atau mungkin ya kasus lain lah ya. Kenapa jane dari kamu, kenapa kamu suka rebut ngambil makanan teman dan bisa gitu. Itu kita setelah membuat kesepakatan ternyata tidak berhasil, kita melanjutkan dengan langkah restitusi tadi. Mungkin suatu ketika dipanggil lah anak itu. Kalau anak TK dipanggil itu grogi nggak sih? Ya di tempatnya juga bisa seperti itu, ditanya pelan-pelan misalnya. Tidak apa-apa, misal merebut makanan ya misalnya. Kamu suka sama makanannya Mbak Sofia? Iya.
kalau misalnya kamu kepingin barang milik teman, bagaimana sikap yang baik? Dia akan berpikir izin dulu seperti itu. Itu biar dia yang melanggarkan, izin dulu seperti itu. Nah, dengan begitu besok ditanyakan lagi. Nah, keyakinan kelas kita itu sudah terbentuk ya. Kesepakatan kelas kita apa kalau kita ingin meminta atau meminjam barang orang lain, tapi sudah dibentuk kesepakatan kelas dulu, diingatkan. Oh iya, meminta izin dulu itu juga bisa. Terus solusinya apa? Kalau kamu kepingin makanan seperti punya Mbak Sofia, kira-kira kamu malah harus makan apa? Misalnya, jawabannya misalnya ya, misalnya begini dulu, nggak jawaban anak ya kadang ya sekarang gitu ya, lebih polos ya. Minta ke ibu misalnya gitu, ya boleh gitu. Nah nanti nilai kebersihan lagi anak apa? Kamu mau jadi anak baik? Oh, nanti kan kira-kira kalau kamu minta makanan ke Mbak Sofia dengan izin, kamu jadi anak yang bagaimana? Sopan, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya tidak disalahkan, dipahami kesalahannya, kemudian dibantu mencari solusinya. Tapi solusi itu harapannya adalah keluar dari idenya si anak. Jadi nanti akan muncul ini motivasi dari dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebaikan itu. Seperti itu. Cukup apa ada lagi? Ya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk anak-anak PAUD? Iya. Tadi di situ sudah saya contohkan kalimat-kalimatnya, nggih. Mungkin itu kalimatnya terlalu formal apa ya, atau dengan penutupan itu mungkin juga ketika kita menyampaikan ke anak, kira-kira kalau anak PAUD mudah apa tidak, Bu? Tidak. Ya itu tadi, kalau kita mengajar anak usia dini adalah kita menggunakan bahasa ibu, nggih, bahasa yang dekat dengan anak. Jadi terkait dengan kalimatnya itu fleksibel, Bu. Silakan. Yang penting tujuannya ya itu tadi, membuat anak menyadari kesalahannya dengan mencari jalan solusinya sendiri, dan dia akan merasa nyaman. Jadi dirinya itu tidak pernah merasa bersalah karena melakukan itu, tapi dia ingin berubah menjadi anak yang lebih baik lagi, seperti itu, tidak punya karakter yang lebih baik lagi. Jadi terkait dengan penerapannya di lembaga PAUD, silakan menggunakan bahasa ibu, bahasa yang paling dimengerti anak. Kalaupun bahasa Indonesia kok anak masih belum mudeng, ya pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, seperti itu. Yang penting bagaimana komunikasi kita itu masuk ke anak, seperti itu. Cukup, Bu, untuk kegiatan hari ini? Nah, kalau cukup kita masuk ke refleksi. Refleksi kita biasakan setiap kita melakukan kegiatan, entah itu kegiatan bersama anak atau apalagi kita program ya, kita lakukan refleksi di akhir kegiatan. Saya menggunakan refleksi 4P. Kalau refleksi itu banyak modelnya, saya menggunakan yang 4P. Peristiwa apa yang Anda alami dari kegiatan ini, perasaannya bagaimana, pelajaran apa yang Anda dapat, dan penerapan kedepannya bagaimana. Mungkin dari penjelasan ada yang mewakili, silakan refleksikan kegiatan hari ini. Perasaannya bagaimana, peristiwa yang terjadi hari ini, apa mungkin baru apa yang didapat, pelajaran apa, tentang apa tadi, penerapannya untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. Silakan mewakili. Terima kasih. Saya diberi kesempatan mewakili teman semua ya. Dari saya perasaannya pasti
membedakan antara konsekuensi, hukuman, jadi lebih punya pandangan yang lebih positif dan tepat. Karena kalau hukuman kan pastinya dari kesimpulan saya ini sih ya, lebih mengarah pada pastinya belum ada kesepakatan dan mengarahnya pada lebih menyakitkan baik secara fisik atau psikis. Jadi lebih pada sifatnya malah merugikan, bukan memberi motivasi yang sifatnya intrinsik untuk berbuat baik. Terus kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan bersama dengan tujuan membangun karakter yang lebih baik lagi, berbuat yang lebih baik lagi tanpa merasa bersalah, tapi mencari solusi untuk merubah diri anak itu maksudnya dengan persetujuan bersama, yaitu tadi kesepakatan kelas yang disebutnya sebagai keyakinan kelas yang dibentuk bersama antara guru dan nanti. Gitu. Ada tambahan lagi? Terima kasih atas referensi yang telah disampaikan oleh Bu Korsya. Berarti untuk kegiatan hari ini dan materi hari ini kira-kira bermanfaat apa tidak, Bu? Bermanfaat. Alhamdulillah juga bermanfaat. Dengan referensi tadi maka berakhirlah juga tentang penyampaian materi saya terkait dengan disiplin kooperatif. Harapannya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan saling merefleksi untuk kita melakukan perubahan di lembaga kita. Apabila belum sesuai tadi kan, kalau sudah sesuai alhamdulillah, kalau belum kita melakukan perubahan di lembaga kita masing-masing, mulai dari diri kita sendiri, misalnya ini kemudian warga sekolah baru berimbas yang lebih luas tadi. Dari saya apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian materi diseminasi yang telah disampaikan oleh Putri kami SPDUD. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan dan diharapkan dapat diterapkan perubahan pada masing-masing lembaga kita. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu menutup. Tapi sebelum ditutup, kami sebagai pembawa acara apabila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati atau di hadapan hadirin semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.